Hai viewers, apa kabar semuanya? Kali ini aku akan menceritakan tentang alur cerita dari film yang berjudul Sightless, yang mengisahkan tentang seorang pemain biola wanita yang matanya tak bisa melihat dan ia dikurung oleh perawatnya yang psikopat. Kalian pasti udah penasaran kan gimana alur ceritanya? Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys, supaya kita bisa terus update dan menghibur kalian semua. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Adegan pertama memperlihatkan seorang wanita yang sedang berbaring dengan penutup mata di sebuah kamar seperti rumah sakit dan ditemani seorang laki-laki di sampingnya. Wanita tersebut bernama Ellen dan laki-laki yang menemaninya bernama Clayton. Saat Ellen terbangun dari tidurnya, ia merasa syok karena kedua matanya tak bisa melihat. Dokter mengatakan bahwa ia terkena zat kimia beracun yang membuat saraf optiknya rusak, dan dokter mengatakan tidak bisa diperbaiki. Ia menangis dan syok berat. Ia teringat bahwa pada sebuah malam ada seseorang yang menyerangnya dan menyemprotkan gas air mata. Keesokan harinya datang seorang detektif yang menanyakan kejadian yang menimpanya pada malam itu, dan detektif itu mengatakan akan segera menemukan pelakunya. Ellen dipindahkan ke sebuah hotel bersama dengan perawatnya Clayton. Clayton menjelaskan semua yang ada pada kamar itu, dari mulai dapur makanan, tempat cuci, lemari pakaian, dan semua tersedia untuknya. Clayton kemudian pergi meninggalkannya. Been my pleasure, Miss Ashland. Hasta mañana. Perlu diketahui bahwa Ellen di sini belum tahu siapa Clayton sebenarnya. Namun nanti ia menyadari bahwa ada keanehan dan kejanggalan dari kamar hotel itu. Scene berpindah pada malam hari saat ia menelpon temannya yang bernama Sasha, namun tak pernah diangkat. Tiba-tiba ia mendengar suara tangis wanita misterius. Dan paginya, ia menceritakan tentang kejadian semalam yang dialaminya. Namun, Clayton tidak mempercayainya dan menganggap Ellen hanya berhalusinasi. Karena rasa penasaran, ia mendatangi kamar 901 di mana wanita itu tinggal dan meninggalkan surat untuk mengajaknya minum teh bersama. What are we looking at? Pada scene ini, menurut saya lumayan romantis saat mereka berdua berdiri di depan jendela dan Ellen meminta untuk memegang wajah Clayton, membuat Clayton hendak menciumnya. It's half past. Namun, karena suara alarm jam, Clayton harus pergi. Who is it? Malam harinya terdengar suara ketukan pintu, dan tetangga kamar sebelahnya itu datang. Ia bernama Lana. Mereka mengobrol singkat, namun setiap apa yang dikatakan Lana membuat Ellen curiga akan sesuatu. Dan karena ketakutan, Lana pun pergi berlari keluar dari kamar Ellen. You're shaking. None of your business. Wait! Ellen langsung menelpon pihak keamanan dan menceritakan tentang tetangganya itu. Namun, apa yang ia ceritakan lagi-lagi dibantah seolah tidak terjadi apa-apa sehingga membuat ia frustasi.
Ia mengamati ada keanehan pada setiap pukul 11:02 yang selalu terdengar bunyi sirine yang sama, dan Clayton menutupinya dengan meyakinkan bahwa itu bukanlah hal yang penting. It is a pattern. I get here for my job as he takes off for his. Scene berpindah pada malam saat Ellen bertemu dengan Lusso, suami Lana. Ia sangat ketakutan dan menelpon Clayton. Namun, di saat seperti itu, Clayton malah sempat-sempatnya mengatakan bahwa dia menyukai Ellen. Lalu, dia langsung menyosor Ellen begitu saja sehingga membuat Ellen marah. I can't. I've been wrong about Shit, everything. I'm sorry. I'm sorry. About next door, about you. We've got to start over. Professionally. I need to rely on you. More than whatever this is. Secara tak terduga, orang misterius datang ke kamarnya dan menyerang Ellen hingga pingsan. Detektif Bryce kemudian menemuinya. Dia menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa pada malam itu, dan malah mengatakan Ellen mengalami kecenderungan bunuh diri. I'd recommend you be put on suicide watch. And if I may offer the simplest explanation, in your virgin state of being sightless, perception won't always be reality. Perception is my only reality. Akhirnya, karena ia merasa putus asa, ia benar-benar melakukan percobaan bunuh diri. Dan Goodbye. Which is what scares me most. Maybe now someone who can for any truth I look for. yang terjadi malah ia berada dalam ruangan hampa dengan suara sirine yang selalu ia dengar itu. Setelah keluar dari ruang hampa itu, di scene ini Lana membocorkan semuanya tentang hotel itu dan siapa Clayton sebenarnya. It was nothing anyway. And the men helping him. How are you doing this? It's all for you. What did I do to them? Namun, lagi-lagi Clayton dapat meyakinkan Ellen dan membuatnya tenang kembali. Tapi seberapa jauh kebohongan itu bersembunyi pada akhirnya akan meninggalkan sebuah jejak di mana akhirnya Ellen menyadari permainan Clayton selama ini. Back to the blanks. Usually the one I suspect here is the caretaker of the blind woman. Was that neither? I said usually. My mother. She was sick since I was little. Is that really necessary? She passed the days by making bird cages from her bed. I'd give them names, personalities. Part of me just feels I have to be all these things for all these people. The whole flock. Is that really necessary? I'm not sure. Actors on TV do it. Back into blanks. I'm a paramedic. Ellen, can you hear me? The one I suspect here is the caretaker of the blind woman. I feel like this place is better off with one less paranoid bitch. Scene berpindah ketika Ellen mencoba kabur namun Clayton dapat menangkap dan menyeretnya. Ellen berusaha melarikan diri namun Clayton terus mengejarnya. Ellen? Ia menyemprotkan zat kimia pada mata Clayton sehingga membuatnya kesakitan.
Dan Lana yang keluar dari balik pintu akhirnya dapat kabur juga bersama Ellen keluar dari ruangan penjara psikopat itu. Enam bulan kemudian, Ellen dapat tampil kembali pada acara musim biolanya. Dan cerita pun tamat. Aku adalah baru bila salah tolong beritahu. Jangan kau pura-pura tak tahu. Kau nanti tersebut malu. Tekan habis sampai sini, tekan henti sampai sini. Nah, itu dia alur cerita dari film Sightless. Jangan lupa ya guys, like dan subscribe-nya. See you guys, thank you, bye-bye. Bila kalian masih mengganggu, sini satu persatu ku sapu. Berkata pintar dalam komentar. Jangan kira ku singa dalam sangkar. Banyak cakap tapi minimnya moral karena masih kurang. Banyak ramai cuman menghina, hanya omong kosong tiada guna. Sirku beri kosa kata